Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Rifki Riza Fernando SE, mahasiswa PPG guru tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Non-Mention dengan NIM 25194513, mengajar di SMA Islam Andalusia pada hari ini, Kamis 11 September 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Dan ini, demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas boleh disiapkan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita absen. Abrisam, Nadia Hasana, Zakia Ashifa Eli, Andika Wirasaki, Dipati Ahmad, hadir. Banu Aji Omar, Hadir. mantap. Alisa Syaza Amara, Raidul Islam An-Nadif, mantap. Iza Ikhtifar Imalka, Fawaz El Shirazi, Muhammad Agus, Akila Batrisya Azwa, Hadir Ustaz. Habibi, Fani. Oke. Selamat pagi. Pagi. Allah. Ayolah kurang semangat nih. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi. Oke, semangat ya. Gimana kabarnya? Sehat? Udah sarapan? Ya, tadi pagi diantar orang tua atau bawa motor sendiri? Antar. Hari ini kita belajar economics. Ya. Siapa mau jadi ahli ekonomi di sini? Ada? Dika? Nggak mau. Mau jadi Akila? Jadi dokter? Amin. Jangan santai aja ya. Oke, kita sebelum mulai kita bacakan dulu kesepakatan kelas. Yang pertama, pakaian rapi, tidak ada yang bajunya berbeda. Pawas, mana bajunya? Belum dapat. Oke. Kenapa? Nggak muat kemarin? Oke. Belum dapat. Apa? Belum.
Oke, yang lain udah lengkap ya. Jilbabnya udah bagus-bagus. Rambutnya rapi. Alhamdulillah. Kebersihan? Tadi yang piket? Mandika piket? Jadi apa? Hari ini? Hari Kamis piket? Piket ya tadi ya? Oke. Terus selama pembelajaran kita harus mengutamakan adab, sopan santun, dan teman-teman kita harus tahu adab berdiskusi adalah membiarkan orang berbicara tanpa nyela dan jangan berbicara saat orang berbicara. Yang kedua, penggunaan HP dan smartphone lain hanya saat Ustadz izinkan. Paham? Sepakat? Setuju? Oke, baik. Kita lanjut belajarnya ya. Oke. Saat kalian membeli jajanan di pasar, di kantin, apa yang menentukan harga barang tersebut? Oke, silakan. Berdiri aja, Oma. Apa? Kualitas. Lagi? Barangnya. Terus? Oke, tepuk tangan dulu. Siap. Pagi-pagi harus ada ininya, penyemangat. Ustadz ada 3 nih. Alhamdulillah. Nih hadiahnya nih, mantap. Ada lagi? Kenapa saat belanja di kantin SMA Islam Andalusia, apa yang menentukan harga barang? Ya, silakan. Harga di pasaran dia menentukan harga pasaran dan harga sewa tempat dia berjualan. Oh baik, yang menentukan tuh harga sewa lapaknya. Kalau orang di pinggir jalan dengan yang di toko pasti berbeda. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Mantap. Ini Bi, hadiahnya Bi. Yang kedua, mengapa harga cabai atau beras di pasar bisa naik turun? Pernah nggak orang tua kalian di rumah, harga cabai mahal, asik cabai aja yang dibicarakan. Kenapa fokusnya ke cabai orang tua kita? Atau bawang gitu? Apa yang menyebabkan naik turun itu? Biasanya di hari ini. Ayo. Kenapa? Berdiri, nggak apa-apa. Berdiri. Iya Pak? Cuaca. Kenapa cuacanya? Oh baik. Siklus panennya tergantung cuaca. Kalau lagi kemarau susah panen. Kalau musim hujan panennya bagus. Tepuk tangan dulu. Mantap. Oke. Ada lagi alasan lain? Ayo. Ustaz masih banyak hadiahnya nih. Salah boleh, bohong jangan. Itu dia belajarnya. Nggak usah takut salah. Saya mau salah. Angkat aja tangan dulu. Ya silakan mau berdiri. Apa? Jumlah produksi. Oh baik, ini hukum permintaan penawaran. Oh mantap abang. Tepuk tangan lagi. Keren. Oke. Siap. Kalau pas lebaran harga cabai, beras atau barang-barang sembako itu mahal atau murah? Mahal. Kenapa bisa mahal? Karena barangnya sedikit. Yang mau Banyak. toko yang buka sedikit. Jadi mereka melakukan agak sombong ya yang jual ya. Kalau nggak mau balik bang, mau ambil. Tapi kalau hari biasa dia teknik mak-mak, tahu? Teknik mak-mak ini bang, berapa bang? 70, 50 lah. 70, 65, 50, dia jalan gini, terus dia lihat, abangnya lihat, udah bu, nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Pernah lihat gitu? Nah, oke. Itu menentukan nggak? Menentukan? Apa?
Menentukan untung, rugi. Oke, baik. Oke, yang terakhir Ustadz mau tanya, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi sehari-hari? Dalam produksi, dalam distribusi, dalam konsumsi, pasti ada di dalam kelas ini melakukan itu. Siapa aja? Ayo angkat tangan. Apa? Yang melakukan pelaku ekonomi di antara tiga ini, produksi, distribusi, konsumsi, pasti di kelas ini ada. Konsumsi. Coba angkat tangan dulu. Kalau mau jawab angkat tangan biar ini nih nggak kemana-mana nih hadiahnya. Saya bingung banyak jawabnya. Selain konsumsi, apa nih yang dalam kelas ini? Cepat. Pernah buat produk nggak? Pernah jual? Nah, Pernah kakak? Berarti kakak pelaku nggak? Ya, tepuk tangan dulu untuk kakak ini. Jadi pelaku produksi, udah konsumsi. Siapa yang pernah distribusi di sini? Nggak bisa dijelasin. Ayo nggak apa-apa, angkat tangan aja. Nadia pernah distribusi? Saya pernah mendistribusikan durian dari Sumatera ke Batam gitu. Nggak apa-apa. Itu bisa konsumsi. Oke. Beli apa aja? Beli apa? Nasi Padang itu konsumsi. Oke, bentar ya. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum mulai saya bacakan kenapa pembelajaran ekonomi tentang kegiatan ekonomi dan persaingan keseimbangan pasar itu kita pelajari karena tujuan belajarnya adalah semua siswa-siswa di sini mengidentifikasi bentuk-bentuk aktivitas ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi. Yang kedua, menjelaskan peran pelaku ekonomi dalam aktivitas sehari-hari, mendeskripsikan interaksi permintaan penawaran dalam pasar. Yang keempat, menentukan titik keseimbangan harga atau equilibrium. Kemudian membuat tugas kelompok dan membuat poster. Yang terakhir, mengaitkan nilai Pancasila di dalam aktivitas ekonomi. Paham ya? Paham. Oke, belum semangat, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri, hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, angkat tangannya. Angkat tangannya. Oke, semua rasa capek, lelah, dibangunin orang tua, sarapannya telat, yang gamenya belum bisa di-download atau bisa dibelanjakan, atau beli motor terbaiknya, atau apapun, buang suara terkeras kalian dengan membuang masalah itu. 1, 2, 3. Kurang semangat. Angkat tangan lagi. Semua rasa kesal pagi ini, capek, lelah, ngantuk, buang semuanya dengan suara terkeras kalian. 1, 2, 3. Shoo. Ada yang bilang shoo. Oke, hitungan 3 semuanya duduk. 1, 2, 3. Oke. Sebelum mulai, Ustadz mau ngasih pertanyaan. Pertanyaan asesmen awal. Ada 3. Kalian boleh barcode ini. Semuanya HP dikeluarkan. Hitungan 10 semuanya udah selesai barcode. 1. Barcode aja ke depan boleh. Lari-lari boleh. Maju boleh. 2, 3, 4. Gunakan smartphone kalian. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, semuanya anak-anak boleh mengerjakan asesmen awal melalui barcode tadi. Ustadz mau lihat asesmen awalnya.
apa yang kalian ketahui tentang aktivitas ekonomi, terus sebutkan contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di sekitar kalian. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit, dan apa yang dimaksud dengan keseimbangan pasar. Yang kakak belum bisa? Oke, Google Ads. Coba. Saya. Oke, waktu tinggal 1 menit. 1 menit lagi, udah selesai. Apa yang kalian tahu tentang aktivitas ekonomi? Sebutkan contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di sekitar kalian. Dan apa yang dimaksud dengan keseimbangan pasar? Oke, setengah menit lagi. 30. Keseimbangan pasar itu yang tadi. Iya. Kalian sudah jawab, mudah-mudahan bisa dituangkan. Bisa Kak? Oke, habis. Yang udah siap dan bisa jawab, Ustadz kasih hari ini hadiah. Ini, ayo, yang berani angkat tangan, yang ditulis di dalam barcode tadi, maju ke depan. Ayo bang, cepat. Iya, jawaban, jawab aja, nggak apa-apa. Ini langsung Ustadz kasih, cepat. Tentang aktivitas ekonomi. Apa kalian tahu tentang aktivitas ekonomi? Aktivitas yang dilakukan secara individu atau berkelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, tepuk tangan dulu. Keras semangat, tepuk tangannya. Ayo terus, mantap. Oke, yang kedua, sebutkan contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di sekitar kalian. Produksi kantin ya. Di kantin ada. Distribusi bisa GoFood. GoFood, mantap. Kalau konsumsi siswa ya. Siswanya yang mengkonsumsi. Oke, mantap. Tepuk tangan lagi. Oke. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan keseimbangan pasar? Kuantitas permintaan dan kuantitas penawaran. Kayaknya kurang tepat, tapi tetap kita bahas nanti ya. Mudah-mudahan asesmen awal ini bisa membuat pemahamannya lebih. Oke, nih hadiahnya. Terima kasih Dika. Oke, selanjutnya kita putarkan video ya. Kita putarkan video. Kita belajar melalui video tentang permintaan dan penawaran. Ekonomi kelas 10. Aku akan membeli belanjaan untuk kedai kopiku di pasar hidup dekat rumahku. Wah, ramai sekali ya pasar ini. Banyak pedagang dan pembeli melakukan kegiatan ekonomi. Apakah kamu berpikir, kenapa ya harga sekilo itu sekian rupiah, sedangkan harga semua bakso itu sekian rupiah? Dan juga sebenarnya dari mana sih dasarnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya yaitu buku permintaan dan penawaran. Sebelumnya, pernahkah kamu mendengar apa itu permintaan penawaran? Nah, keinginan untuk
mendapatkan sejumlah barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu ini disebut dengan permintaan atau demand. Sedangkan sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu, kami bisa menyebutnya dengan penawaran atau supply. Lalu maksudnya untuk permintaan dan penawaran itu apa ya? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Aku merupakan seorang penjual minuman kopi kekinian. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang akan aku peroleh, aku menjualnya dengan harga 6.000 per cup kopinya. Orang-orang mulai berdatangan ke kedaiku. Dari anak kuliahan, orang-orang kantor samping kedaiku ini, sampai bapak-bapak yang hobinya motoran itu. Namun karena kopiku sudah habis terjual, orang-orang tidak mencari minuman kopi ke kedai pesaingku. Wah, ternyata pesaingku itu pasang harga di angka 7.000 dan masih laku juga loh. Duh, coba kalau aku tidak kehabisan kopi, aku pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntunganku. Oke, sekarang aku langsung menghubungi supplier untuk menambah stok kopinya. Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang jadi berdatangan ke kedaiku lagi. Permintaan minuman kopi itu ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan aku untuk terus mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Aku akan pasang harga lebih tinggi dan tinggi lagi. Lihat barang ini, menunjukkan antara harga dan juga penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk menambah keuntungan. Hal ini sering disebut sebagai kurva penawaran. Tapi di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang tersedia, kedaiku malah kelebihan stok. Lalu apa yang harus aku lakukan? Sepertinya menjual dengan harga yang lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali. Wow, ternyata pesaingku itu juga harus menurunkan harga kopinya. Karena penjualan terus semakin banyak, persediaan kopiku juga semakin sedikit. Berarti saatnya menambah stok kopi lagi. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan. Karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi bila harganya semakin murah, maka permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila kamu bandingkan kurva permintaan pelanggan dan kurva penawaran pengusaha, bisa kamu lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga yang lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keinginan lebih banyak. Namun ada satu kondisi, di mana keinginan pengusaha dan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini disebut titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh pengusaha. Sangat indah ya? Oke, sudah paham kan sekarang tentang permintaan dan penawaran? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Oke. Sekarang Ustadz punya 2 air, teman-teman. Kalau Ustadz jualan air ini di tengah-tengah gurun, harganya 500.000, kira-kira Habibie beli nggak? Beli. Kalau Ustadz jual air ini, teh, di tengah gunung yang banyak sumber airnya, Ustadz jual harganya 5.000, kira-kira dibeli atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti permintaan dan penawaran itu banyak faktornya. Ada faktor rasa, ya kan? Oke, dari video tadi Ustadz mau nanya, 2 ini untuk kalian bawa pulang, wes, door prize. Pertanyaannya, fokus ya. Urutan nomor berapa gambar cappuccino di video? Tulisan cappuccino, urutan yang di toko, urutan nomor berapa?
Ada ini, ada ini, ada ini. Dia nomor berapa? Ada black coffee, cappuccino, sama latte. 3. Habibi. 3. Oke, ada lagi. Cepat. Nanti kita buktikan. 2. Oke, ada lagi. 4. 1. Kita lihat videonya ya. Black coffee 1, cappuccino 2, latte, hot chocolate, cocoa dan teh. Berarti yang benar? Tepuk tangan dulu. Mantap. Oke, jadi belajar sama Ustadz itu memperhatikan bukan hanya gambar, bukan hanya suara, tapi semuanya gitu. Jadi fokus. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak kalian bisa tebak. Masih banyak hadiah nih. Ada TV, enggak. Ada air minum aja. Oke, hitungan 3, teman-teman. Hitungan 10, teman-teman duduk per kelompok. Nama kelompoknya udah Ustadz bagikan? Belum? Oke. Langsung ya, pas Ustadz bacain langsung pindah ke kelompoknya masing-masing. Oke. Fani 1, Fawa 1, Nadia 1, Raidul Islam 1, Banu Aji Umar 1. Ya, 1, 2, 3, pindah kelompoknya. Abrizam 2, Adika 2, Zakiyah 2, Alisa 2, Akila 1, Dipati 3, Habibi 3, Izzat 3, Gaza 3. Yo, hitungan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah kelompoknya masing-masing. Sebelum diskusi kelompok, anak-anakku, siswa-siswi boleh mengerjakan LKPD ini tugas masing-masing ya. Saya kasih waktu 5 menit kerjakan, nanti jawaban terbaik kita kasih hadiah dan nilai yang bagus-bagus. Kurang 1 ya? Kerjain. Yang lihat. Oke, 5 menit dari sekarang kita mulai ya. LKPD-nya dikerjakan. Jadi aktivitas pertamanya identifikasi aktivitas ekonomi. Amati aktivitas di sekitar kalian atau di rumah kalian atau di sekolah. Kemudian nomor 2, tuliskan contoh nyata
masing-masing aktivitas tersebut di dalam tabel. Inilah tadi menjual menanam tani menanam sayur. Oke, yang kedua adalah aktivitas duanya adalah perhatikan grafik permintaan penawaran yang dijelaskan tadi. Kemudian tentukan titik keseimbangan pasarnya, equilibriumnya. Yang ketiga, mengapa keseimbangan pasar penting bagi penjual dan pembeli. Itu ada tabel kondisi pasar, harga lebih besar dari harga keseimbangan, harga kurang dari harga keseimbangan, harga sama dengan harga keseimbangan. Apa efeknya untuk penjual dan pembeli? Mantap. Ini contoh saya betul lebih petani gitu. Saya petani iya terlibat petani. Ini kenapa? Ada kan membawa Nggak ada. pedagang. Ayo dikerjakan. Tak perlu dibuka HP-nya ya. Jadi teman-teman boleh. Ini apa yang terjadi jika harga pasar berada di atas keseimbangan? Jadi situasi yang terjadi adalah harga lebih besar atau lebih tinggi atau lebih mahal dari harga keseimbangan. Kita tadi kan udah belajar harga keseimbangan. Ini harga keseimbangan. Keseimbangan itu terjadi kalau demand sama quantity supply. Nih, harga kopi tadi dari permintaannya semakin murah, semakin banyak orang mau. Semakin permintaannya menurun. Penawaran beda, semakin mahal, semakin tinggi, ya kan? Penawarannya. Tapi kalau murah orang nggak mau jual, gitu. Bagaimana caranya? Ini jumlah penawaran dan jumlah permintaan terjadi. Gimana caranya? Misalnya Dika dan Nadia jualan teh. Kata Nadia kan beli ini modalnya 2.000. Terus kata Dika, udah sini aku yang beli. Aku beli harga 2.000. Kata Nadia, enggak mau gitu. Terus Dika nawar lagi, berapa? 5.000. 5.000 kemahalan kata Dika. Kata Nadia, ya udah tawar aja. Dika nawar 3.000. Alhamdulillah Dika mau, Nadia mau, itulah titik keseimbangan pasar atau equilibrium. Paham ya? Jadi bukan hanya keinginan tapi kemampuan. Misalnya Izat mau beli iPhone 17 yang terbaru, hanya mau, tapi mungkin dananya kurang 200.000, berarti belum mau. Izat nawar, nggak mau, jadi nggak terjadi jual beli. Oke, udah selesai? Oke, 30 detik lagi.
LGBT apa tuh? Mata pintar. Jadi Tak sedang Ya. kalau gratis malam. Oke, ya benar, konsumen. Pihak yang terlibat konsumen atau ini siapa? Saya dan keluarga boleh. Kan yang makan nasi kakak dan keluarga. Ya, soal yang kedua ini yang saya jelasin tadi tuh. Kalau ada iPhone harga 2 juta, kira-kira apa yang terjadi? Dampak bagi penjual happy ya. Oh, penjual nggak happy, tapi pembeli happy. Ayo. Bisa, Mar? Mantap. Kalau ada motor ZX, Mar, harganya 20 juta. Wih, pasti laris tuh. Cuman yang jualnya itu bingung. Bisa, Bi? Mantap. Boleh pakai jadi gitu. Ya. Mas pintar. Kan aku bilang pandai. Sekarang buat apa? Ya silakan bro. Oke. Satu sih. Barang lampu aja. Kita beda sih. Biasalah beda kasta soalnya. Maksudnya lebih kan sih bro. Canda. Oke. Yang udah selesai. Bentar. Nomor 1, 2, 3 yang ngantar ada hadiahnya, silakan berdiri. 1. Mantap. Fani, terima kasih. Yuk. Yang nomor 2, 3 ada hadiahnya. Tersat. Ya. Apa sih? Mas, kalau ada harga, kamu suka game ya? PS. Oke, 2 Bi, ini Bi hadiah banyak hari ini ya Bi ya. Bi. Sat. Alah. Siapa? Dia malah duduk masih ganteng. Oke, 3. Terima kasih. 4 bisa kasih bonus lah. Udah ganteng, kerjanya bagus. Oke, yang lain ditunggu ya. Singkat pada jelas. Udah mau. Oke, Mas. Sorry Mas. Nanti kita kasih lagi stok ya Mas. Singkat pada jelas. Dat, kasih dat. Dika. Ayo semangat. Dika mau beli apa nih? Ada impian nggak? Apa? Civic Turbo. Kalau Civic Turbonya harganya seharga HP, beli nggak? Itu. Apa yang terjadi? Penjual Ini rugi. mungkin belum nggak rugi, tapi dia nggak happy. Halo kamu nih pembeli, apa yang kamu rasain? Yoi, itu. Iya. Nanti jawaban terbaik 3 teh pucuk harum. Hari ini teh. Oke. Apa sih? Sini. Kan rokok satu. Ini pribadi sih. Ayo. Waktunya nih sepanjang ini. Ayo. Mantap, Mas. Terima kasih. Wes.
Kira-kira di Kutub Utara tuh orang jualan kulkas nggak? Permintaannya 0 atau gimana? 0. Ayo, hitungan 10 semuanya selesai. 1, 2, 3. Ayo Sam. Kalau harga panahan itu, wah itu dia. Kaitkan aja sama diri kamu yang kamu suka. Kerjain sendiri. Gak apa-apa. Boleh salah ya teman-teman, tapi nggak boleh bohong. Kita dalam belajar. Oke, terima kasih. Oke, terakhir Abdi Sam. Ayo Sam, semangat Sam. Semangatin teman-temannya tuh. Yang benar nih, Ustaz, apa nih? Yang benar nanti Ustaz periksa nih. Yang benar nanti kita kasih nasi padang lah. Biar mantap. Langsung taburai. Sudah? Oke. Oke, sudah selesai semuanya. Duduk berkelompok. Sekarang mulai untuk diskusi, buatkan presentasi tentang kegiatan ekonomi dan belajar apa kita hari ini? Keseimbangan pasar. Yang pertama silakan laptop, smartphone-nya boleh dikeluarkan. Buat melalui Canva, poster dan grafik, silakan dikerjakan. Untuk presentasi pertama kelompok 1. Ya, nanti lanjut kedua dan 3. Saya kasih waktu 10 menit. Yang pertama presentasi kelompok yang ini, oke. Nah, nanti dibuatkan PowerPoint-nya. Yang kedua, teman-teman membuat poster. Oke, poster. Yang ketiga membuat grafik. Silakan pakai ChatGPT boleh, di HP boleh, cari inspirasinya sehingga waktu menjelaskan itu bagus. Ya, oke. Setiap kelompok itu beda-beda. Iya. Setiap kelompok beda-beda. Tapi nanti maju kelompok 1 aja. Yang kelompok lain jelaskan poster ya. Nanti ganti-gantian. Ya, grafiknya dan poster. Grafik yang itu equilibrium itu tadi. Gimana caranya? Gampang. Manfaatkan teknologi. Grafik permintaan dan penawaran, equilibrium. Nih, keseimbangan pasar. Tulis saja keseimbangan pasar. Disiapkan ya untuk ininya, presentasinya. Berarti kami bikin poster, terus dipresentasikan. Benar. Dan presentasinya tadi yang ganti-gantian ya. Iya ini, ya kelompoknya.
Oh. Aneh. Tadi dulu deh. Oke. Kelompok 1 sudah selesai, ready? Mantap. Oke, hitungan 3 semua teman-teman bawa kursinya, duduk. Kita belajar diskusi ya. Kelompok lain siap-siapkan pertanyaan ya. Berdiri, tapi yang ngomong aja ya berdiri, yang lain duduk. Ayo kursinya dibawa. Ya, boleh. Sini. Untuk PPT-nya udah dikirim ke Ustaz? Udah ya? Coba kirim ke WA dulu. Udah selesai? Oke. Posternya nanti terakhir. Posternya terakhir. Presentasi dulu. Oke, boleh kita mulai ya. Oke. Fani udah ngirim ya? Udah ya? Oke, silakan dimulai. Jangan lupa pas presentasi moderator berperan penting ya untuk mengarahkan pertanyaan, mempersilahkan temannya, memperkenalkan temannya, membaca satu-satu. Ya, soalnya 2 aja. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan tentang kegiatan ekonomi di sekitar kita. Kegiatan ekonomi di sekitar kita. Ayo. Yang lain dengarkan. Pertanyaan terbaik, konten terbaik kita kasih hadiah. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara produsen, distributor, maupun konsumen. Mar, kamu di sini, Mar. Operator ya. Aktivitas produksi, definisi kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Contoh di sekitar kita, petani menanam sayur di kebun sekitar Batam. Pedagang kantin membuat makanan untuk siswa, guru memberikan layanan pendidikan. Duduk aja.
Aktivitas distribusi itu definisinya adalah menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Contoh di sekitar kita, pertama, ojek online mengantarkan makanan atau minuman. Kedua, distributor sembako di pasar. Dan yang ketiga, pedagang grosir menjual ke warung. Aktivitas distribusi. Definisi distribusi adalah menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Contoh di sekitar kita adalah ojek online mengantar makanan atau minuman, Siapkan distributor pertanyaan, sembako di pasar, pedagang grosir yang menjual ke warung kecil. Aktivitas konsumsi. Definisi pemanfaatan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contoh di sekitar kita, siswa membeli jajanan di kantin, keluarga menggunakan listrik atau air, orang tua membeli pakaian di pasar. Keterkaitan produksi, distribusi, dan konsumsi. Siklus kegiatan ekonomi itu berasal dari produsen, kemudian distributor, dan konsumen. Nilai Pancasila dalam dalam kegiatan ekonomi adalah gotong royong dalam produksi atau distribusi, kegiatan sosial dalam dalam harga barang atau jasa, kejujuran dan etika dalam transaksi. Studi kasus di lingkungan sekitar. Pasar tradisional di Batam atau kantin sekolah. Foto gambar sederhana, analisis singkat bagaimana produksi, distribusi, konsumsi terjadi di sana. Ringkasan dari hari ini adalah produksi, distribusi, konsumsi itu adalah hal yang saling berkaitan. Pesannya, mari menjadi konsumen cerdas dan produsen yang jujur. Oke, sudah selesai belum? Belum. Kesimpulan dari presentasi kami adalah produksi, distribusi, dan konsumsi adalah 3 aktivitas utama dalam kegiatan ekonomi. Ketiganya saling melengkapi dan membentuk sistem ekonomi yang berkelanjutan. Pesan kami adalah jadilah produsen yang jujur dan konsumen yang cerdas. Terapkan nilai Pancasila dalam setiap kegiatan ekonomi agar tercipta keadilan sosial. Ucapan terima kasih dan salam penutup itulah. Udah? Oke, moderator, boleh? Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, demikian Oh, pertanyaan demikian presentasi dari kelompok. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan? Yang bertanya boleh angkat tangan gitu. Yang bertanya boleh angkat tangan dan berdiri. Perkenalkan nama dan situ moderatornya. Persilakan aja kak. Kakak moderator boleh memilih kok yang mana. Kalau kakak nggak suka boleh ganti penanya. Suka lah. Ya, Habibie. Pola konsumsi dipengaruhi oleh apa? Berdiri Bi. Berdiri. Pola konsumsi dipengaruhi oleh apa? Boleh diulangi? Pola konsumsi dipengaruhi oleh apa? Oke, dicatat moderator boleh timnya dicatat. Oke. Pola konsumsi. Oke. Perkenalkan saya Fawas. Perkenalkan. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok ini. Nah, gitu baru mantap. Perkenalkan, saya Fawas ingin menjawab pertanyaan dari Habibie. Pola konsumsi adalah semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar juga kemungkinan konsumsi barang dan jasa yang dilakukannya. Harga barang dan jasa. Harga yang lebih rendah biasanya meningkatkan konsumsi, sedangkan harga yang lebih tinggi bisa menurunkan konsumsi. Gaya hidup dan tren. Gaya hidup dan tren sangat mempengaruhi jenis barang atau jasa yang dikonsumsi.
Misalnya tren produk ramah lingkungan yang semakin populer. Moderator boleh arahkan gimana kelompok berapa? 3 ya? Enak kelompok 3 bisa diterima gitu. Bagaimana kelompok 3? Jawabannya bisa diterima. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ambil air. Oke, ini ada hadiah dari kelompok 1 nih. Untuk yang bertanya dan yang menjawab. Masya Allah. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Saya Alisa Dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi saling berkaitan? Terima kasih, kami coba jawab gitu. Terima kasih, kami coba jawab. Nah, oke, diskusi dulu, nggak apa-apa. Mantap. Ini lapor ke moderator. Lapor dulu. Izin menjawab. Nama saya berdiri. Izin menjawab, nama saya Banu Haji. Dari kelompok Nama lengkap lah biar ganteng. Banu Haji Omar Sayogi dari kelompok 1. Nah, Produksi, distribusi, barang jasa dihasilkan melalui kegiatan produksi. Tapi kalau tidak disalurkan, barang itu tidak sampai ke konsumen. Distribusi konsumsi, distribusi memastikan barang sampai ke pasar atau langganan ke tangan konsumen sehingga bisa digunakan dan dikonsumsi. Konsumsi dan produksi, kegiatan konsumsi menciptakan permintaan. Jika banyak orang membeli, produsen akan terus memproduksi, bahkan bisa meningkat jumlah atau kualitas produksinya. Nah, mantap. Tepuk tangan dulu. Moderator, ini ada. Boleh untuk yang nanya dan jawab. Belum. Moderator arahkan dulu. Bagaimana kelompok berapa ini? Bagaimana kelompok kedua? Jawabannya bisa membantu. Bisa diterima. Bisa diterima. Oke, bisa ya. Oke, lanjut. Ini ada hadiah untuk yang bertanya dan menjawab ya. Oke, alhamdulillah. Rezeki tuh dari moderator. Masya Allah. Oke, lanjut. Selanjutnya ini presentasi poster ya. Poster yang dibuat tadi, yang udah kita print. Dah, sini dirusak. Ini poster yang dibuat dan sudah kita print dari kelompok 1. Oke, silakan. Ya, dijelasin aja, kakak berdiri di tengah. Seperti Ini sambil nengok. boleh lihat sini, boleh lihat yang kertas, boleh. Aktivitas ekonomi, poster aktivitas ekonomi Ini kelompok adalah 1. ya. Gambar pertama itu adalah gambar petani atau produsen. Petani menghasilkan beras dengan menanam padi atau produksi yang kemudian dijual kepada pedagang. Petani berperan sebagai produsen, yaitu orang yang menghasilkan barang dan jasa. Gambar kedua adalah gambar seorang pedagang atau distributor. Pedagang membeli beras dari agen dan menjualnya kembali kepada seseorang atau keluarga atau distribusi. Pedagang berperan sebagai distributor, yaitu orang yang menyalurkan barang dan jasa. Gambar ketiga adalah gambar keluarga atau konsumen. Keluarga membeli beras dari pedagang untuk diolah menjadi makanan atau konsumsi. Keluarga berperan sebagai konsumen, yaitu orang yang menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang poster udah, berarti yang terakhir grafik. Siapa yang menjelaskan? Oke, awas ya. Udah dikirim ya, Fani? Bang, operator.
Kita bawain aja. Baik, saya Fawaz ingin menjelaskan tentang grafik tabel. Kelihatan nggak? Nah, ini adalah tabel kelebihan penawaran dan kelebihan permintaan. Tanda E di tengah adalah equilibrium atau keseimbangan harga, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oke. Iya. Yang ini apa? Ini kurva penawaran dan Permintaan. Kapan terbentuknya equilibrium? Jika ada kendala di antara pembeli dan penjual. Baru ada keseimbangan harga. Disebut dengan Equilibrium. equilibrium. Oke. Mulai hari ini nggak ada ngomong lagi, Mak, tadi belanja pasar, abangnya nggak mau nih nego, nggak usah nego. Sekarang karena kita udah belajar, jadi kita pakai bahasa apa ini? Baca sama-sama. Keseimbangan harga. 1, 2, 3. Atau equilibrium. 1, 2, 3. Keren, Mak. Equilibriumnya, Mak, gitu. Keren, Mak. Equilibriumnya nggak jelas nih. Secara marketnya nggak mantap, abang tadi. Wah. Keren ya. Udah. Tepuk tangan dulu untuk Fawaz. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 1 terima kasih atas waktunya. Boleh kembali. Kelompok 2, Ustaz kasih waktu 2 menit menjelaskan poster. Ayo, waktu. Nggak usah bawa kursi, berdiri aja. Oke, ayo cepat. Boleh. Yuk, jelasin posternya. Buka posternya. Udah dikirim Dika ya? Nah. Oke, mulai Dika. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan kegiatan ekonomi. Dan ini kelompok kami, ada saya, perkenalkan nama saya Dika, ini ada Abrisam, Alisa, dan Siva. Kami akan menjelaskan kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu produksi yang akan dijelaskan oleh Abrisam. Produksi adalah kegiatan menciptakan barang dan jasa atau menambahkan nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan oleh konsumen. 2. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan dari distribusi adalah memastikan produk dapat sampai ke konsumen akhir dengan mudah dan tepat waktu. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Konsumsi dilakukan oleh konsumen sebagai pengguna akhir dari barang atau jasa. Nah, dari ketiga yang kami jelaskan, apakah dari 2 kelompok ini yang ingin menanyakan pertanyaan kepada kami? Yang mau nanya, silakan angkat tangan dan berdiri. Gaza. Satu aja, boleh, satu aja, cepat. Langsung kasih dia Bang. Dari kelompok 2 ada dia nih. Ya, kasih dia aja. Yang nanya cepat. Yang bisa yang nanya dapat hadiah. Tanya, Bibi lagi berpikir dia. Nadia ada pertanyaan tadi ditanya terus. Itu gambarnya kan sama kelompok 1 tadi beda. Apa ini? Gitu. Tadi kan padi, yang ini apa orang dorong-dorong itu? Ayo ditanyain aja.
Nah, Zat, tanya. Angkat tangan. Berdiri, berdiri. Ya, silakan. Dari kelompok. Oke. Apakah produsen bisa langsung berinteraksi dengan konsumen tanpa distributor? Mantap pertanyaannya. Tepuk tangan dulu pertanyaan ini, bagus. Terima kasih dari kelompok kita. Kami akan menjawab pertanyaan. Izinkan kami. Ya, jawab. Oke, ini. Iya, yang jawab siapa? Bentar, Ustaz. Kasih waktu 2 menit. Diskusi. Oh, diskusi silakan. Nih, tambahan untuk yang nanya. Mantap. Oke, Izat. Belum. Jangan dikasih dulu. Nanti apa? Belum puas dia kan jawabannya? Tanpa distributor bisa. Karena tidak bisa. Tapi tidak ada yang menawarkan barang atau jasa. Mantap pertanyaan. Karena tidak ada. Dipikir. Bagus lah. Ada kok orang bisa jualan, tapi dia nggak kemana-mana kan? Namanya e-commerce. Jawab pertanyaan dari kelompok kita. Oke, dengarkan tuh pertanyaan jawabnya. Oke. Kata Isam. Bukan kata Isam, kata kelompok kami. Oh ya, kata kelompok kami. tanpa adanya distributor. Tanpa ada distributor, kegiatan produksi dan konsumsi tidak bisa karena tidak ada yang menyalurkan barang ke konsumen dari konsumen. Bagaimana belum? Tanya dulu, udah puas Riza atau belum? Gimana Zat? Udah belum? Udah cukup jelas dari untuk kelompok 3? Nah, silakan berdiri Zat. Zat, apa sanggahan atau pendapatnya atau pandangan kelompoknya, silakan. Pendapat saya. Ya, kelompok lah. Ya. Kamu yang nanya, nggak apa-apa. Boleh salah tapi nggak boleh bohong, itu aja. Jangan takut. Ini mimbar bebas diskusi. Menurut kelompok kami, kegiatan ekonomi bisa dilakukan tanpa distributor. Seperti pokoknya milik sendiri ya. Oh. Jadi menurut iya, menurut Izat kelompok 3 bisa tanpa distributor dengan cara PO. Oke. Setuju? Ayo jangan setuju aja, bantahlah. Apa contoh toko tanpa produsen tanpa distributor? Pasti ada di sekitar kalian. Kita itu nggak bisa beli dia di sembarang tempat, tapi kita bisa beli hanya di store officialnya ya. Apa barangnya? Coba angkat tangan. Ambil DK-nya. Semua sini. Semuanya semua. Sini. Apa? Ustaz, saya mau beli iPhone. Harus kemana beli iPhone? Toko HP. Berarti ada distributor. Nah, gagal ya. Apa contohnya? Coba angkat tangan. Tukang kayu. Hah? Tukang kayu. Kalau kita mau buat lemari.
Ya. Custom. Itu kan PO kan? PO. Ya. Berarti apapun jenis barang yang PO pre-order berarti dia tanpa distributor. Ya. Oke. Tapi distributor itu bukan hanya tentang barang itu dijual di tempat lain, tapi pengangkutannya juga disebut distributor. Nah, Ya, ya. mungkin dia diantar oleh e-commerce. Ya. Apa e-commerce yang ada di Indonesia? Shopee lagi. Tokopedia, Alibaba, Lazada, Blibli, Alibaba, Bukalapak. Banyak ya. Nah, jadi itu juga distributor, tapi mungkin dia hanya khusus di official store-nya. Bisa diterima? Bisa, mantap ya. Terima kasih kelompok. Ini kasih dulu, Bang, hadiah ada untuk kelompok 3. Ya, silakan. Oke, terima kasih untuk waktu dan presentasi yang sangat bagus dari kelompok 3. Kita kasih aplaus paling panjang tepukannya untuk semua kelompok hari ini. Tepuk tangan dulu. Oke, semangat. Semangat ya, Dul. Oke, mantap. Ya, silakan duduk. Oke, kesimpulan untuk sebelum kita tutup belajar hari ini, alhamdulillah diskusi sangat baik, tanya jawabnya baik, dan aplaus juga untuk semua penanya dan penjawab dan semua anggota kelompok. Penampilannya sangat bagus. Sekarang kita simpulkan pelajaran kita hari ini tentang kegiatan ekonomi dan keseimbangan pasar. Ayo. Ya, boleh, silakan. Apa kesimpulan kita hari ini? Ayo Bang, silakan. Apa kesimpulan kita hari ini? Amar? Oke, silakan berdiri. Kesimpulan tentang pelajaran ekonomi. Membantu untuk membuat keputusan dalam sumber daya, menjadi dasar pembangunan suatu negara, berperan dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan jasa. Oke. Menunjukkan bagaimana kerjasama antar individu, masyarakat, dan negara Mantap. dapat meningkatkan kesejahteraan bersama. Oke, boleh diulang ya. Ini kesimpulan kita. Semuanya dengarkan. Yang pertama, membantu masyarakat membuat keputusan dalam menggunakan sumber daya. Oke. Menjadi dasar pembangunan suatu negara. Oke. Berperan dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan jasa. Oke. Menunjukkan bagaimana kerjasama antar individu, masyarakat, dan negara dapat meningkatkan kesejahteraan bersama. Oke. Ya, tepuk tangan lagi untuk Ridul. Tepuk tangan dulu semuanya. Mantap. Itu kesimpulan kita sebelum kita mengakhiri kelas ini. Ustadz mau semuanya standby di HP. Kita mau nilai tertinggi akan dapat hadiah. Kita asesmen akhir. Ya, ada 3 pertanyaan. Semuanya boleh maju ke depan untuk scan barcode. Simpulan udah, sekarang kita asesmen akhir. Nilainya akan keluar langsung. Jadi yang paling cepat ngerjakan silakan angkat tangan. Ustaz, saya 100 gitu. Saya 100. Yang pakai iPhone kayaknya pakai Google Lens.
Nggak bisa lah. Google Lens. Bisa. Bisa ya? Dah? Iya. Oke, saya kasih waktu 1 menit. Nah, terlalu cepat ya. Kita kasih waktu 3 menit lah. Nah, kalau kurang dari 3 menit selesai, silakan angkat tangan. Saya tak 100 gitu. Ayo dibaca-baca. Dua menit lagi, santai aja. If you want success, you must be pressure. Kalau mau sukses harus dibawa tekanan. Tapi jangan sampai tekanannya bikin jawabannya salah. Masih ada 1 menit lebih lagi. Kalau udah nilainya ada, angkat tangan. Bismillah, jangan lupa doa. Ada voucher nasi taburai. Salam. Bajunya masukkan, Bi. Masukin, biar Ustaz masukin. Baju kecilat. Oke, berapa? 100, 1, 100, 2, 3, 4, 5. Coba buktiin sama Ustaz dulu. 100, 2, 3. Enggak 100 dia. Enggak 100. Belum. Oke. Oke, siap, mantap. Nah ya, ada yang nggak dapat 100? Oke, sip. Mak, 1 gelas ya. Mata semua, alhamdulillah. 1 aja yang enggak. Oke, selesai kita asesmen akhir. Terakhir kita melakukan refleksi capaian menggunakan kertas post-it. Jadi Ustadz mau semuanya dalam waktu 3 menit tuliskan di sini di kertas. Langsung yang udah selesai boleh langsung tempelkan aja di sini. Ya, oke. 3 menit terlalu cepat, 5 menit. Boleh, diambil aja. Itu pertanyaannya ini. Refleksinya, apa pengetahuan baru yang kalian peroleh hari ini? Yang kedua, bagaimana manfaat memahami keseimbangan pasar dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, apa yang kalian belum mengerti? Tulis saja ya, nggak perlu tulis nama. Nggak perlu tulis nama, itu refleksi kita. Ambil. Ayo ditulis, langsung ditempel di depan. Waktu ditulis tuh, itu pertanyaannya. Refleksi kita hari ini. Ini bagian. Tuh. Oke, untuk soal satu kertas, soal kedua 1 kertas, soal ketiga 1 kertas. Masing-masing orang 3 kertas. Cepat. Kan soalnya ada 3, jadi kertasnya 3 juga, 1 orang. Iya, pertanyaan cepat. Jawab sesuai yang kalian dapat ya. Saya belum dapat hari ini apa-apa, tulis aja. Itu refleksi kita. Ya. Apa yang kalian dapat dari belajar hari ini?
Alhamdulillah Ustaz, saya ya apa? Nih tiga harus tiga ya. Oke. Ya tiga. Maaf ya. Oke. Soal nomor 1, apa pengetahuan baru yang kalian peroleh hari ini? Yang kedua, bagaimana manfaat memahami keseimbangan pasar dalam kehidupan sehari-hari? Gak usah tulis soal, langsung jawaban aja. 1. Alhamdulillah Ustaz, dengan belajar keseimbangan pasar, saya ngobrol sama orang pasarnya udah nyambung gitu. Alhamdulillah. Ternyata saya belum paham bagian ini. Jelaskan aja. Nggak perlu ini tulis nama ya. Spidol. Mana spidol tadi? Oh, ini. Oke, ini ada Ustadz bagi 3. Ini untuk soal 1, soal 2, silakan ditempel ya. Ini soal 3, tidak perlu tulis nama. Saya terlanjur tulis Wah, orangnya jujur. Nggak perlu tulis nama. Iya. Oke. Ayo, 1 menit lagi. Soal 1, soal 2, soal 3. Kalau ada ya tulis, kalau nggak ada ya tulis. Tulis apa adanya saja. Soalnya itu. Oh, soalnya ya. Soalnya yang pertama, apa pengetahuan baru yang kalian peroleh hari ini? Bagaimana manfaatnya bagi kehidupan? Dan apa yang kalian belum mengerti? Siapa lagi yang belum? Sudah semua ya? Apa yang kalian tulis itu hanya refleksi. Nggak perlu ini ya, takut-takut. Tulis apa adanya. Oke, udah selesai semua. Terima kasih refleksinya, terima kasih belajarnya hari ini.
Terima kasih diskusinya hari ini. Semoga Allah mudahkan segala urusan kalian. Untuk minggu depan pertanyaan soal apa? Diskusi lah ya, karena sama anak SMA diskusi. Belajar kita adalah tentang permintaan, penawaran, dan faktor yang mempengaruhinya. Apa? Diulang lagi. Permintaan, penawaran, dan faktor yang mempengaruhinya. Terakhir, kita punya apa? Punya sosok yang harus kita teladani dalam hidup, terutama karena kita belajar ekonomi hari ini. Ada nilai-nilai yang harus ada di dalam diri kalian. Menjadi pelaku ekonomi, menjadi produsen, menjadi konsumen, menjadi distributor. Alangkah eloknya kita sebagai umatnya, sebagai yang beragama Islam, alhamdulillah, karena hidayah Allah, jadikan Nabi Muhammad SAW jadi panutan, jadi kiblat kita untuk menjalani kehidupan, terutama menjadi pelaku ekonomi, ya. Karena Nabi itu terkenalnya waktu beliau berdagang, terkenalnya sebagai apa? Al-Amin, orang yang jujur. Jadi kalau beliau ngambil barang, saya modalnya 2.000, saya mau jualnya 2.500 gitu. Beliau terus terang aja, boleh, nih saya beli 1.000. Enggak, belum modal saya enggak sampai gitu. Beliau tidak ngambil banyak-banyak untung, beliau tidak membagus-baguskan barang yang dia jual, sehingga beliau mendapat julukan Al-Amin, orang yang jujur. Kalaupun di kehidupan nanti teman-teman, anak-anakku yang ku sayangi, tersayang, tercinta, ingin melakukan jual beli, ingin melakukan pekerjaan, libatkan Allah, libatkan keteladanan Rasul, ya, nilai-nilai itu. Jual barang, HP misalnya, Fawas mau jual HP, udah bosan nih pakai HP ini, jual di Facebook. Gan, angkut Gan, oke Gan, ketemu Gan, tapi dia nggak ceritain kalau HP-nya pernah jatuh. Sebaiknya kita sebagai orang Muslim, apapun yang kita jual, kita kasih tahu aja sama orang itu. Paham ya? Oke, bisa? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, kita tutup dengan pembacaan doa. Untuk ketua kelas, boleh pimpin doanya? Sebelum mengikuti pelajaran doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.